sebelum kita mulai, kita harus bergembira. Nah, kalau orang gembira itu hatinya harus senang, senyumnya harus lebar, ya. Tapi kalau orang yang tidak gembira itu ditandai dengan hatinya yang tidak senang dan senyumnya atau tidak ada senyumnya sama sekali, ya. Meremut bahasanya, ya. Oke. Untuk itu kita mulai dengan senyuman yang lebar, ya, dan kita sambut dengan salam. Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, peserta pesantren Ramadan pada hari ini, sebelum Ustadz menyampaikan, Ustadz punya lagu ini buat kita semua, ya, yang akan mengantarkan kisah ya, atau cerita atau tausiah Ustadz pada hari ini. Oke, silakan didengarkan. Allah Maha melihat semua perbuatanmu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Hati-hatilah sobat, jangan sampai tergoda oleh setan durjana, jangan sampai celaka. Nah, teman-teman, dari lagu tadi kita dapat poin yang sangat penting, ya. Pertama, ini harus kita tanamkan dalam hati kita semua, teman-teman. Pertama, Allah Maha melihat semua perbuatan kita. Yang kedua, Allah Maha mendengar semua perkataan kita. Apalagi saat ini, teman-teman, kita berada di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulannya Allah, dan sangat rugi sekali kalau teman-teman di bulan ini hanya puasa saja. Maksudnya apa? Kalau teman-teman hanya puasa, yang teman-teman dapat adalah haus, lapar, dan capek. Nah, haus dan lapar bikin capek. Nah, kalau teman-teman hanya melakukan puasa saja, tetapi tidak sholat, tidak berkata yang baik dan benar, kemudian tidak melakukan perbuatan yang baik, maka yang teman-teman dapat cuma lapar, haus, dan capek. Nah, kira-kira di sini silakan boleh angkat tangan. Siapa di sini yang hanya mau dapat lapar, haus, dan capek? Ada tidak? Kalau ada, angkat tangan. Iya, pasti tidak ada, ya. Ustadz yakin pasti tidak ada yang mau capek saja. Tetapi kita semua di sini maunya dapat pahala, ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, sangat sayang sekali di Ramadan ini kita hanya melewati seperti yang Ustadz katakan tadi, cuma puasa saja, tidak beribadah, ya, tidak sholat, memperbanyak sholat sunnah dan berkata yang baik, kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, ya, teman-teman. Dan alhamdulillah kita sudah dipertemukan di bulan ini. Baiklah, teman-teman sekalian, kalau di bulan Ramadan itu kita berpuasa. Pertanyaannya, untuk apa kita berpuasa? Ngapain kita berpuasa? Ya, tadi Ustadz katakan puasa itu kan lapar, haus, terus pasti capek itu, ya. Apalagi kalau teman-teman baru mulai puasa misalnya, ya. Tapi alhamdulillah kalau teman-teman sudah mulai puasa. Oke. Nah, Pak Syafi'i atau Ustadz Syafi'i ada sebuah cerita, teman-teman, ya. Nah, di sebuah rumah, ya, ada anak yang bernama Adi, teman-teman. Siapa namanya? Adi, ya, namanya. Dia bermain, ya. Situ di rumah itu dia tinggal bersama kakek dan neneknya.
Nah, ketika asik-asik bermain, nah, Adi ini orangnya periang dan suka bernyanyi. Ketika asik bermain, Adi lalu bernyanyi. Nah, tahu lagunya? Nah, dia bernyanyi seperti ini. Lebaran sebentar lagi lebaran. Wah, kira-kira benar gak lagunya teman-teman? Tiba-tiba karena Adi tinggal bersama kakeknya tiba-tiba datang ya, menghampiri Adi. Itu salah lagunya. Lebaran masih lama lagi. Nah, lalu Adi membalas perkataan kakeknya. Wah kakek, kan cuma lagu, masa aku dimarahi sih? Nah, lalu kakek menjawab, bukan begitu Adi. Kalau lagunya itu bagus, harus yang bagus. Lebaran kan masih lama, beberapa minggu lagi. Masa baru puasa berapa hari, sudah mau lebaran? Ada nggak teman-teman yang seperti itu? Baru puasa beberapa hari, sudah mau lebaran? Iya. Wah kakek, kan asik kalau lebaran yang cepat. Aku kalau setiap lebaran dapat baju baru, dapat sepatu baru, dapat celana baru, dapat kopiah baru kek. Wah, masa baru puasa berapa hari saja sudah mikir yang macam-macam mau lebaran? Memangnya kamu puasa ngapain? Yah kakek, gak apa-apa kan aku berpikir seperti itu kek. Kan kalau lebaran bisa dapat yang baru-baru kek. Iya benar, kalau lebaran bisa dapat yang baru-baru. Tapi kan puasanya baru beberapa hari. Dan kalau puasa itu jangan pikir cepat berakhir. Wah, kata kakeknya benar juga tuh teman-teman ya. Kalau kita sudah berpikir kapan ya Ramadan ini berakhir, benar nggak kalau kita berpikir seperti itu? Ada nggak yang begitu teman-teman? Kalau ada angkat tangan. Nah, pasti tidak ada ya. Insya Allah tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah, jadi teman-teman, orang zaman dahulu pasti ketika Ramadan tiba pasti senang. Dan ketika Ramadan mau berakhir, mereka menangis teman-teman. Karena di dalam 12 bulan tidak ada bulan yang istimewa, bulan yang hebat, yang mendapat banyak pahala kecuali di bulan Ramadan teman-teman ya. Jadi sangat sayang sekali apabila kita sudah berpikir Ramadan akan berakhir teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan ayat Al-Qur'an yang dibacakan Ananda tadi ya. Di Al-Baqarah 183. Sebenarnya ada rahasianya tuh teman-teman ya, kalau kita baca. Nah, Ustadz akan kembali membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat yang biasa teman-teman dengar ya di masjid, di televisi, di mana-mana ketika datang bulan puasa. Tapi di dalam surah Al-Baqarah 183 ini ternyata ada rahasia teman-temannya. Yuk kita artikan bersama-sama. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai ya. Jadi hanya untuk orang beriman teman-teman ya. Teman-teman sudah beriman? Sudah, insya Allah ya. Kapan sih kita beriman? Nah ini ya, ada yang dahsyat. Ada sebuah pertanyaan. Kapan sih kita sudah mulai beriman? Nah, ada nggak yang pernah berpikir begitu? Tiba-tiba korek sudah beriman. Ada yang seperti itu mungkin ya. Iya. Pernah kita berpikir kapan kita sudah beriman? Satu yang membuat kita beriman adalah kita mengucapkan kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan kira-kira?
Nah, ternyata ada rahasianya juga teman-teman. Ternyata setiap orang sedari lahir itu sudah Islam teman-teman. Apa buktinya? Nanti cari deh di dalam Al-Quran itu ada. Sebelum lahir sudah ada perjanjian. Apa teman-teman? Perjanjian. Dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Nah, waktu itu sudah kita janji sudah sama Allah, ya Allah, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maksudnya apa? Nah, jadi orang-orang sebelum kita sebenarnya sudah berpuasa. Namun ada arti lain teman-teman. Ternyata kita disuruh mengambil pelajaran dari orang lain. Dari orangnya apa? Orang yang soleh, ya. Orang yang soleh solehah di masa Nabi maupun di masa sebelum Nabi teman-teman. Pelajaran apa? Pelajaran tata cara, ya, berakhlak dalam berpuasa. Wah, ada lagi nih kata berakhlak. Iya teman-teman, selain kita berpuasa teman-teman, di dalam puasa juga ada adab-adabnya. Ya, jadi tidak hanya seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, tidak hanya kita menahan lapar, tidak hanya menahan haus, nanti dapatnya capek, ya teman-teman, ya. Kalau teman-teman seperti itu berarti teman-teman dapatnya capek. Ya, jadi orang-orang terlebih dahulu saat berpuasa benar-benar menjaga. Ada kata yang lebih keren lagi, perkasa. Kalau teman-teman lihat Superman ya, itu kalau di film Superman gagah teman-teman ya. Kalau ditembak, peluru tidak tembus, ya. Ya, tapi kalau di dunia nyata kayaknya nggak ada ya. Ada yang mau jadi Superman? Ada, tapi kalau ditembakin nanti ya mati dong. Aku. Kalau di dunia nyata tidak ada. Kalau di film ada Superman. Tapi kita bisa jadi Superman teman-teman. Lebih hebat daripada Superman. Caranya jadi apa? Jadi perkasa. Makanya Ramadan ini bisa menjadikan kita jadi orang yang hebat, perkasa, lebih hebat daripada Superman. Tapi tidak sembarangan, ada caranya. Ya, ada caranya kalau mau jadi insan kamil atau umat yang perkasa. Bagaimana caranya? Perkasa. Ya kan? La'allakum tattaqun, berarti caranya adalah menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya apa bertakwa ini? Kalau mungkin teman-teman berpikir apa ya bertakwa? Kalau orang dewasa mungkin sudah tahu ya teman-teman ya, bertakwa. Bertakwa itu apa? Makanan apa? Wah, ternyata bertakwa itu kita sederhanakan menjadi orang yang hebat atau orang yang perkasa. Caranya gimana? Oke, kita atau Ustadz akan kasih resep. Ya, ramuan supaya jadi hebat. Oke, dengarkan ya. Bagaimana caranya? Baiklah, ini resepnya. Perkasa, kita bagi kata-katanya ya. Nah, perkasa, P E R K A S A, perkasa. P, caranya adalah teman-teman ketika bulan Ramadan wajib patuh. Patuh maksudnya, nah, patuh itu maksudnya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran diwajibkan atas kalian berpuasa, maka teman-teman otomatis wajib berpuasa. Tapi apakah cuma segitu? Ternyata patuh itu teman-teman, kita itu jangan sekali-kali berpikir tentang untung rugi. Kalau aku puasa, untungnya apa ya? Dapat hadiahnya apa ya? Atau begini, kalau aku tidak puasa, apakah aku rugi? Kalau aku puasa, apakah aku rugi? Nah, patuh itu kita tidak boleh berpikir untung rugi. Kenapa? Kan kita kalau berpuasa harus dapat sesuatu. Nah, teman-teman, namanya Allah itu kan Tuhan, teman-teman. Allah itu ternyata selalu memberikan hadiah terhadap perbuatan baik kita. Jadi kita tidak perlu berharap untung rugi, karena otomatis sudah Allah berikan teman-teman, meskipun kita tidak minta.
Allah pasti berikan, karena Allah itu zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti Allah itu selalu berjanji, kalau kamu puasa aku kasih pahala, kata Allah. Wah, berarti tidak perlu berpikir untuk rugi ya? Tidak perlu. Ya, kalau kita berpuasa pasti dapat pahala. Ya, seperti itu teman-teman ya. Tidak perlu berpikir untuk rugi. Pak Ustadz Syafi'i kasih yang sederhana. Contoh, pernah nggak teman-teman berdoa begini? Ya Allah, berikanlah aku oksigen supaya aku bisa hidup. Pernah nggak begitu? Ustadz yakin tidak pernah. 100% itu masih ya, nggak pernah. Yang ada apa? Ya Allah, aku ingin kaya. Ya Allah, berikan aku rezekimu. Ya Allah, berikan aku kehidupan. Ya Allah, aku pengen bahagia. Ya Allah, pasti begitu. Nggak ada yang pernah minta udara, nggak ada yang pernah minta oksigen, pasti itu ya. Karena oksigen, udara itu sudah pasti Allah berikan. Sama juga puasa. Meskipun kita tidak meminta, kita tidak berpikir untuk rugi, pasti Allah berikan balasannya teman-teman. Pertama patuh ya. Yang kedua adalah perkasa. Itu apa? Yaitu empati. Ya, empati itu apa? Empati itu di puasa kita itu disuruh oleh Allah supaya melihat orang-orang yang tidak bisa makan, teman-teman. Orang yang tidak bisa makan itu baik di puasa, di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, mereka sama-sama puasa, teman-teman ya. Ada bulan Ramadan, tidak ada bulan Ramadan, mereka tetap puasa. Nah, pernah nggak teman-teman menemui seperti itu? Ya mungkin kalau belum pernah menemuin, tapi sebenarnya ada teman-teman. Ada yang benar-benar cuma makan mungkin ya 3 kali sehari, ada itu. Ya, mungkin tidak ada di sini, mungkin di daerah lain. Ya, itu ada. Atau bahkan sehari sekali. Itu alhamdulillah ya, sehari sekali. Dan orang seperti itu bersyukur. Teman-teman bagaimana? Kalau di luar bulan Ramadan bagaimana? Nah, makan pasti 3 kali sehari ya. Ustaz itu yakin 3 kali sehari pasti. Plus cemilan, plus es krim. Wah, puasa ngomong es krim. Jangan ini ya. Ya, itu ya. Banyak kita makan. Tapi orang di luar sana yang tidak seperti kita punya duit, punya uang, punya orang tua yang mampu. Ya, sedangkan mereka ada yang tidak mampu. Ya, makanya itu di puasa ini kita cuma 1 bulan ya. Itu pun kita berpuasa dari azan ya. Dari azan itu sudah tidak boleh makan sampai nanti ke azan maghrib atau matahari terbenam. Itu saja yang Allah minta. Habis itu makan. Itu pun kita makan pasti tidak semuanya kita makan. Ada nggak yang begini? Aku kalau mau buka puasa, aku mau beli gorengan, aku mau beli ayam goreng, aku mau beli jus, aku mau beli es buah, aku mau beli kolak, aku mau beli ini itu. Ada nggak yang gitu? Ya, kalau nggak ada alhamdulillah ya. Pasti itu ada ya. Ada. Tapi ketika pas buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan sedikit sudah kenyang. Makan sedikit sudah kenyang. Itu yang Ustaz rasakan ya. Makan sedikit, minum 3 teguk kurma ya, makan yang manis-manis, kemudian mungkin kue, satu kue sudah kenyang ya. Padahal kita puasa sehari penuh ya, kenyangnya cepat. Nah itulah ya teman-teman ya. Jadi ketika berpuasa kita disuruh untuk berempati atau merasakan kesusahan orang lain, teman-teman ya. Sudah 2. Yang ketiga, PER. R. Apa itu R? Ada yang bisa tebak? Perkasa, patuh, terus apa tadi? Empati, terus R. Nah, puasa ternyata juga mengajarkan kita rajin. Rajin, benar kan? Coba ya, pasti nih. Di luar bulan Ramadan kan tidak ada namanya sholat tarawih ya. Biasanya kalau di Ramadan kan orang tadarus. Habis tarawih
biasanya tuh habis subuh sampai pagi itu biasanya orang tadarus teman-teman. Coba lihat di luar bulan Ramadan, jarang gitu ya. Di Ramadan juga ada apa? Pelaksanaan pengajian, kemudian apalagi iktikaf di masjid, kemudian apalagi berbuka puasa, banyak sekali teman-teman ya, yang bikin kita rajin ya, yang bikin kita rajin. Tapi kalau 11 bulan selain di bulan Ramadan, kadang-kadang kita nggak jadi rajin, yang wajib-wajib saja ya, sementara sunnah-sunnahnya sering kita tinggalkan. Tapi alhamdulillah, ini alhamdulillah nggak apa-apa, di bulan Ramadan ini kita jadi rajin ya, alhamdulillah ya. R, rajin. Per, K, K-nya apa? Ada yang bisa tebak? K-nya itu adalah kompak. Apa, ulangi? Kompak. Kok kompak? Kompak kan begini ya? Tos, itu tos ya. Atau ayo kita kompak. Nah, bukan itu teman-teman ya. Kompak maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan itu berjamaah. Sholat di masjid tarawih berjamaah, buka puasa berjamaah. Maksudnya berjamaah itu bersama-sama. Tapi kan ada yang tidak berjamaah, Ustaz. Ada, bersama keluarga. Ya, kan apalagi di masa pandemi, ya meskipun kita boleh berjamaah di masjid, tapi kan ada yang tidak mau. Ada yang masih menjaga protokol. Boleh sholatnya atau berjamaahnya di rumah di masa sekarang ini teman-teman ya. Ya. Berjamaah itu boleh bersama keluarga, buka bersama keluarga, sholat bareng bersama keluarga, puasa bareng bersama keluarga, semuanya dilakukan bersama-sama ya di bulan ini. Oke, itu namanya kompak. Oke, perkasa yang berikutnya adalah S. S itu apa? Ada yang tahu? Oh, A dulu. Oh, A. Baik, maaf ya, lagi puasa. A itu apa? Ada yang tahu? Ya, A itu adalah amanah. Ya. Kalau di bulan ini kita diajarkan atau dilatih untuk jadi insan kamil atau orang yang perkasa. Amanah itu apa, teman-teman? Salah satu sifat Nabi itu amanah, dong. Itu ada di pelajaran PAI itu, ya. Amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Sama dengan julukan Nabi Muhammad, ya. Ada yang tahu julukan Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad itu diamanahi untuk meletakkan apa tuh? Yang di Mekah? Batu Hajar Aswad, ya. Beliau dijuluki Amin, ya, itu julukan untuk Nabi. Nah, kita diharapkan untuk jadi orang yang amanah, bisa dipercaya. Contohnya gimana, Ustaz, bisa dipercaya? Contohnya gampang. Puasa itu kan yang tahu cuma kita dan Allah, ya kan? Puasa itu cuma kita dan Allah saja yang tahu. Kalau kita tidak bilang siapa-siapa, kan nggak tahu. Misalnya, ini tapi tidak boleh ditiru ya teman-teman. Misalnya, kalau kita mau sembunyi-sembunyi makan pun bisa, tapi ini tidak boleh ditiru. Misalnya, kita ngaku ke orang tua, ke guru, ke teman, aku puasa, aku kuat puasa sampai Isya. Iya, kuat puasa. Tapi kalau tidak di depan mereka, bisa saja kita makan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang melihat. Itu di kulkas. Masih ada makanan. Ada mama sama papa nggak? Oh, nggak ada adik, nggak ada kakak. Aku sendirian di rumah. Bisa buka kulkas kita makan. Ya. Tapi jangan ditiru. Nah, itu maksudnya teman-teman. Kita harus jadi orang yang jujur atau amanah. Amanah dari mana? Amanah dari Allah. Allah sudah kasih kita amanah, diwajibkan untuk berpuasa. Orang Islam disuruh berpuasa. Itulah amanah dari Allah. Kalau kita berhasil menjalankan amanah dari Allah, berarti pahalanya luar biasa. Allah kasih ganjaran tertinggi. Ya, kita jadi orang bertakwa dan ganjarannya adalah surga. Siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan. Ya.
Semakin tinggi surganya tinggi juga nanti ya. Ya, alhamdulillah ya. Saya. Kak, Saya Pak, saya. Saya Pak. S ya? Ya. S ya. Saya Pak. Oke, Saya. amanah. S-nya apa ya? S-nya apa ya? Amanah. S. S itu sesuatu yang kita minum. Bukan ya? Jangan berpikir S dulu ya, nanti batal puasanya ya. S itu adalah puasa ini menjadikan kita apa? Soleh. Hah. Ya, dari semuanya, dari rajin, dari jujur, ya puasa ini menjadikan kita orang yang soleh, teman-teman ya. Soleh itu orang yang disukai oleh Allah, yang perbuatan, perkataan yang buruk dijauhi semua teman-teman ya. Insya Allah jadi orang soleh. Ya. Oke, siapa yang di sini menjadi anak yang soleh-solehah? Angkat tangan. Ya. Oke, Ustaz kasih tahu nih, begini. Kalau jadi anak soleh-solehah itu kemauannya siapa? Kemauan orang tua tuh, teman-teman. Nah, Saya Pak. ya, nah, tapi dalam hati aja. Saya Pak. Saya Pak. Jadi solehah. Keinginannya siapa? Keinginan orang tua atau keinginan teman-teman? Kalau ada jawab orang tua, Pak Ustadz kasih tahu ya. Kalau kita jadi soleh tersebut tapi atas keinginan orang tua saja, ya, kemudian hilangkan niat itu. Kenapa? Lah, kita kan harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, teman-teman, ya. Nanti kalau orang tua kita sudah tiada, ini misalnya, ya, misalnya orang tua sudah tidak ada di samping kita. Ketika orang tua bilang kamu jadi anak yang soleh ya, rajin sholat. Nanti kalau orang tua yang nggak ada bagaimana? Apa kita nggak sholat? Tidak kan? Iya, makanya mulai sekarang keinginan untuk jadi soleh itu adalah harus keinginan teman-teman sendiri, ya. Jangan atas keinginan guru. Jangan keinginan guru kita, ya. Jangan keinginan ustadz kita, jangan keinginan orang tua kita, ya. Tapi jadikan soleh dan solehah itu keinginan kita sendiri. Kenapa? Salah satunya adalah kalau atas keinginan orang lain, kita nanti kalau nggak ada orang itu, kita nggak jadi soleh, teman-teman ya. Kita tersiksa melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Kalau orangnya nggak ada, masa kita nggak baik ya? Nauzubillah summa nauzubillah min zalik ya. Oke. Perkasa, AS soleh. Yang terakhir adalah apa A-nya? Ya, perkasa. Ya. Tadi S soleh. A-nya ini kayaknya Ustadz lupa nih A-nya nih. Amin. Tadi amanah sudah ya. Oke, A-nya PR. Ya, enggak ya. Nah, ya. Oke. Perkasa. Kita boleh ulang ya. Sebelum terakhir ini harus ingat-ingat dulu nih ya. Nah, oke, kita ulang. Perkasa. P. Apa P tadi? Puas. Tuh. Apa E? Puasa. Empati. Empati. R. Apa R? Rajin. Kemudian K. Apa tadi K? Rajin. Hormat kepada guru dan sayang terhadap teman. Dan sayang kepada teman. Saya janji ya Allah. Saya janji Allah. Oke, silakan diturunkan. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah berikrar. Dan jangan salah, itu sudah disaksikan oleh malaikat Allah. Cuma kita tidak bisa melihat, teman-teman ya. Karena sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan atau mengerjakan sesuatu yang baik, Allah itu sudah mengutus malaikat-malaikatnya ya terhadap suatu majelis ilmu, dan di situ malaikat akan memperhatikan kita. Apalagi kita sudah mau berjanji yang baik ya. Itu sudah dilihat oleh malaikat, dicatat dan akan dilaporkan kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita berikrar seperti itu, kita akan selalu dijaga oleh
Allah dan selalu melakukan kebaikan. Oke, baiklah teman-teman. Itu saja yang Pak Ustadz bisa sampaikan pada hari ini. Yang A-nya nanti itu serius itu PR buat kita semua ya. Cari A-nya ya. A itu boleh teman-teman artikan yang lain, tapi maknanya baik. Ya, amanah tadi kan sudah ada amanah. Cari A-nya boleh masing-masing orang. Nah, ini maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya resep ini boleh ditambahi bumbu yang lain, teman-teman. Bumbu terakhir supaya tambah enak. Ya, sengaja Ustadz nggak kasih bocoran. Ya. A itu bisa bermakna yang lain, kayak amanah, anti maksiat, dan lain-lain, teman-teman ya. Boleh semuanya. Yang penting maknanya baik ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Setelah ini, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.